ada stigma yang namanya stigma masyarakat kayak ya cewek nggak boleh nendang, nanti tomboy bla bla bla. Kebetulan itu kemarin aku main di 4 partai. Jadi yang pertama itu ada lawan Cina, yang kedua Malaysia, ketiga itu aku lupa apa. Baru yang partai final aku ketemu Brazil. Kalau kata trendingnya itu ya Gen Z yang paling sulit dikendalikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Chef. Kembali lagi nih di podcast kesayangan kita, Gen Z Bercerita, episode ke-27. Nah, kali ini aku baru gak hikmah. Ya, udah lama kita nggak collab. Ya, biasanya sama yang satu lagi gitu. Ya, abang-abang itu ya. Nah, ya. Oke. Nah, kali ini kembali lagi dengan siapa nih? Ya, perkenalkan saya Hikmah Sriwijari, host pada podcast Gen Z Bercerita episode ke-27. Bersama saya juga Menteri EI, dan kali ini kita kedatangan narasumber yang agak jauh ya dari kita. Sebelum itu kita mau kenalan dulu nih dengan narasumber kita kali ini. Boleh Kak, perkenalkan untuk Sobat Chef di rumah. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Alia Nengsi. Saya berasal dari Program Studi Hubungan Masyarakat Fakultas Fikom Universitas Muhammadiyah Riau. Wih, anak komunikasi. Nah, tema kita kali ini adalah dari prestasi ke dampak. Jago Wah. public speaking sampai internasional. Gila, kita masih di sini-sini aja gitu ya. Kakak ini udah jauh banget nih. Jam terbang ya. Aku malu nih. Nggak apa-apa Kak, kita. Kan udah jago. Nah, iya kan. Nah, kita mau kasih tahu dulu nggak sih prestasi yang pernah diraih oke, oleh boleh sama kok. Kak Alia Ningsi. Panggilannya Kak Alia. Alia Nengsi. Alia Ningsi. Oh iya, beda berarti ya Kak. Beda. Oke, yang pertama adalah ada mahasiswa berprestasi dari Universitas Muhammadiyah Riau. Anak Umri berarti nih Kak Hikmah. Ini Nah, guys. wih, udah pakai ini ya. Sengaja. Pakaian kebanggaan. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ada juara 2 Pilmapres LDT wilayah 27 2025. Wah, keren. Keren nggak Kak ini? Aduh. Agak insecure gitu sih. Selanjutnya ada pelatih daerah taekwondo provinsi Riau. Oh, pas buat jadi buat Jago nih. jago nih. Takut kita langsung di sliding. Nah, selanjutnya ada wasit daerah provinsi Riau. Ini wasit apa nih Kak? Wasit di taekwondo. Udah di taekwondo Iya. ya. Berarti Kakak taekwondo nih dari umur berapa nih Kak? Dari umur kayaknya kelas 2 SD sih. Udah dari kecil. 8 tahun ya. Berarti itu memang udah dari kepribadian Kakak, atau kemarin itu apa namanya, diajarin orang tua gitu. Disuruh orang tua. Enggak sih, kalau aku sendiri sih yang pengen karena lihat-lihat orang latihan jadi kayak tertarik, ya udah aku cobain. Orang tua Kakak atlet juga nggak nih? Kebetulan bapak aku petinju. Oh, ya pantes lah kok. Oh, udah dari keturunan. Iya. Udah dari sono ya. Tapi aku nggak dapat izin tahu untuk ikut taekwondo dari ini mama. Kenapa? Ya apa ya, ada stigma yang namanya stigma masyarakat kayak ya cewek nggak boleh nendang, nanti tomboy bla bla bla. Harus gitu. feminim gitu ya. Jadi mama tuh takut, sedangkan kayak ya aku tahu gitu yang mana porsinya untuk jadi perempuan, yang mana untuk bisa taekwondonya gitu. Tapi lambat laun diizinin gitu ya. Nyogok sih kak. Nyogok. Makanya gunain ini prestasinya di taekwondo. Jadi kayak dilarang. Akhirnya kayak latihan diam-diam, menang gitu. Terus dapat reward apa segala macam kan, barulah hati mama itu luluh, barulah aku diizinkan ikut taekwondo sampai sekarang. Berarti dengan cara dibuktikan nih kayaknya. Iya, adanya Tuh open orang doang tua. ya guys. Iya, betul. Bukti nomor 1. Taekwondo Terjadi nih gitu ya. udah sampai mana aja nih Kak? Alhamdulillah udah internasional sih, udah pernah juga Medali emas, bacanya gimana ya? 7 kilogram. ya itu kategorinya. Wow. Tingkat internasional di Malaysia Malaysia. ya? Gimana tuh pengalaman pas taekwondonya tuh Kak di Malaysia? Untuk event internasional di Malaysia itu ya. Kebetulan itu kemarin aku main di 4 partai. Jadi yang pertama itu ada lawan Cina, yang kedua Malaysia, ketiga itu aku lupa apa. Baru yang partai final aku ketemu Brazil. Jauh nih Kak, jauh mainnya. Ya, karena dia termasuk sedunia mungkin kejuaraannya. Karena ada Eropa juga kan, ada Asia gitu, jadi lengkap. Keren Keren banget ya Put.
Capeknya Udah. banget juga guys. Itu memang udah dari kapan nih Kak? Kemarin tahun 2025 berarti ya Kak? Dua apanya prestasi ya? Iya. Itu 2024. Kebetulan setelah menang di event itu sibuk tuh kan, diundang alhamdulillah diundang juga gitu jadi pemateri apa segala macam. Karena udah lumayan sibuk tambah juga semester akhir Meningkat gitu ya. akhirnya mutusin untuk taekwondonya vakum dulu. Jadi aku fokuskan dulu ke akademik aku gitu. Jadi kan di 2024 udah maksimalin di taekwondo lah gitu kan, udah Udah nyampe segala macam. internasional gitu. Alhamdulillah udah ya tertinggi lah gitu kan, dan juga udah puas akhirnya mutusin untuk vakum dan beralih menjadi pelatih dan wasit aja sekarang. Oh, berarti sekarang untuk itu aja Iya. gitu. Itu Udah melatih tinggi sih, mau kemana lagi Benar gitu ya kan. itu melatih anak SD, SMP atau gimana tuh Kak? Seluruh umur sih kebetulan Seluruh umur, ya aku wis. menerima Nanti dari kita beberapa ikut nggak sih Kak? kalau kalian mau dan kuat ayo. Bisa tuh lampu mata-mata nih ya buat. Kayaknya bisa kita join Free dulu. trial kok aman. Oh, Iya. orang dalam nggak bisa nih. Iya ya buat ya. Mana tahu 2 kali latihan langsung jago ya. Enggak sih. Tapi Bisa kebanyakan sakit pinggang sih kalau mahasiswa. Apalagi Ah, baru kayak ya. gini ya kan Kak. Tapi itu sobat chef di rumah mungkin bisa hubungi kakak ini nanti ya. Iya, yang mau tuh. untuk bisa jadi salah satu siswa gitu. Benar. Oke. Itu biasanya latihannya di mana tuh Kak? Kebetulan kan aku dari kampus Umbri ya, jadi kampus Umbri sendiri setelah menang kejuaraan kemarin langsung rekrut aku jadi pelatih di UKM Taekwondo Umbri. Berarti support banget ya kan. Benar. Kampus sendiri yang pengen bentuk, ibaratnya ingin apa ya, menciptakan kaderisasi selain aku lah setelah aku nanti wisuda gitu. Iya, benar. Jadi setelah aku meninggalkan kampus, aku ninggalin adik-adik yang siap berprestasi juga di bidang taekwondo. Udah disupport dari sananya gitu ya. Berarti Alhamdulillah. memang apa namanya setiap kemampuan anak tuh memang udah dilatih terus langsung disupport kan enak gitu kan. Kadang ada satu sisi kita doang yang mau gitu kan, tapi gak ada yang support gitu. Iya, Itu apalagi pernah gak sih untuk kata instansinya. Di Umbri sendiri awalnya aku nggak dipercaya sih kak, dan iya. disupport yang seperti sekarang karena di awal-awal masuk jadi maba 2023 itu kan langsung nyetorin prestasi nih tingkat provinsi. Iya, betul. Jadi kampus sendiri sama kayak kejadian mamaku tadi yang nggak percaya aku bisa gitu kan. Jadi aku tertarik lah untuk ikut seleksi kejuaraan internasional, dan alhamdulillah pas mau pergi dapat sedikit bantuan, dan itu pun kampus masih ragu di saat ingin berangkat gitu. Ya ampun. Dan cara aku sendiri yaitu ya dengan cara membuktikan seperti yang ke mamaku tadi gitu. Aku berikan hasil yang terbaik, aku berikan medali emas, baru lagi itu kampus aware dan kampus sadar, dan sampai sekarang alhamdulillah dukung, dan adik-adik atau teman-teman lainnya di Umbri itu juga alhamdulillah mendapatkan dampak yang baik lah gitu kan. Jadi aku sebagai pribadi pun jadi senang karena itu sedekah jariah lah untuk aku. Iya, kan. sih, pasti. Mempermudah jalan Keren. orang lain. Keren banget sih ini. Pasti anak Ubri udah kenal banget nih sama kak Iya. ini gitu kan. Mungkin Jangan gitu kak, nanti ngamuk mereka. karena tahu tuh mahasiswa Ubri langsung komen nanti di sini. Oh iya aku kenal kakak ini gitu ya. Nah, jangan lupa share linknya ya. Iya. Nanti rame Nanti nih Kak. diserbu. Takut juga kita kan diserbu gitu. Itu pas untuk pergi ke luar negeri itu ada persiapan-persiapan yang perlu kak siapin, kayak misalnya kan di luar negeri kan ada public speaking bahasa Inggris yang perlu dilancarkan gitu, itu ada kesulitan nggak di diri kak? Kalau untuk aku pribadi kan kebetulan aku kuliahnya di Departemen Humas ya atau Oh, iya, Public betul. Relation, dan itu tuh ya benar-benar mengajarkan aku pribadi tentang public speaking yang benar, baik, dan gimana tata cara kita berbicara gitu kan. Jadi alhamdulillah kalau untuk bahasa aku tidak terkendala sih selama persiapan kemarin, karena alhamdulillah kayak aku juga aktif bahasa Inggris, jadi ya enak aja sih selama di Wih, Malaysia jalan-jalan enak. gitu kan. Ketemu siapapun ya tinggal ngomong. Cocok berarti. Berarti biasanya kan kalau kita belum mampu di komunikasi belajar lagi gitu Iya, kan kan. Agak ribet gitu ya. Iya. Apalagi yang paling terkenal kalau introvert ya. Iya, betul. Itu kayak dia mau komunikasi itu cukup sulit dengan orang lain. Oh, berarti kakak belum ada terkendala di situ Kalau berarti untuk ya. public speakingnya aku aman sih sejauh ini. Alhamdulillah. Berarti nggak ada ya kak kesulitan yang kak hadapi sebelum berangkat ke go internasional gitu?
Mungkin sedikit kendala di dukungan kampus tadi itu yang kurang mendukung, tapi alhamdulillah setelah memberikan bukti dan hasil ya sampai sekarang didukung. Berarti pas berangkat kemarin belum diizinin berarti ya Kak ke internasional itu? Lebih diizinin tapi ibaratnya didukung 50 lah Kak, antara didukung dan tidak diragukan 100% gitu ya. Pas bawa medali baru lah. Kena. Tapi nggak masalah, Umri sekarang dukung Kak. Oh iya. Keren Umri. Berarti kedepannya bakal lebih disupport. Ada nggak sih Kak kayak pulang dari situ pengen kampusnya nyuruh lagi gitu untuk ke yang lebih tinggi gitu atau dibiarin ke Kakak sendiri? Aku cukup senang sih kemarin pas setelah event dan balik sangat-sangat disambut gitu sama rektor dan Civitas Universitas Muhammadiyah Riau sangatlah dalam menyambut aku gitu kan. Terus ya setelah itu ya harapan mereka ke aku hanya meminta berikan ke Umri kaderisasi gitu. Jadi setelah aku harus ada lagi yang menyambut untuk prestasinya gitu. Ada keturunan gitu ya, untuk benar. bisa lanjutin. Jangan putus di aku gitu kan. Iya, betul. Jadi terus berjenjang lah dia. Setelah aku ada lagi dan setelah orang itu ada lagi yang baru prestasinya. Jadi prestasi taekwondo di Umri itu nggak bakalan luntur gitu. Selalu ada yang berprestasi. Berarti ada tuntutan tersendiri gitu ya Kak? Iya, aku pun sendiri cukup beban mental ya karena ibaratnya aku yang mecahin rekor internasional taekwondo di Umri, terus setelah aku dapatkan gelar itu aku malah dipertanggungjawabkan harus memberikan ke yang lain supaya berprestasi agak sama sulit ke, ya. ke orang lain juga. Ada beban kan. tersendiri Ya, gitu kalau ya. misalnya nggak kayak kakak gitu kan kayak Ania gitu pasti orang mikirnya Iya. dia bisa ngapain dirinya sendiri tapi Iya. kok orang lain nggak bisa. Benar. Dan alhamdulillahnya orang lain juga antusias mereka setelah aku buka yang namanya UKM Taekwondo Umri, mereka juga sangat-sangat bersemangat sih. Jadi aku senang juga kan ngelatihnya, memberi materinya gitu. Berarti sampai sekarang udah ada nggak kelihatan bobot-bobot untuk go internasional lagi nih Kak? Alhamdulillah jerih payahku nggak sia-sia sih, karena alhamdulillah udah ada kaderisasi yang ibaratnya kalau ketika aku pergi aku udah tenang gitu, udah ada cadangan lah ya. udah nggak ada lagi yang namanya beban mental gitu, udah puas. Keren banget sih. Tapi kalian doain sih semoga sukses juga mereka ke depan. Siap. Kalau untuk sekarang eventnya ada nggak nih kak deket-deket ini? Kebetulan kami lagi persiapan dengan TC juga, tapi di sini detailnya aku bukan sebagai atlet lagi karena sebagai pelatih, jadi aku punya beban tanggung jawab yang lebih besar lah daripada atlet. Karena ibaratnya kalau atlet ya dia mikirin latihan kapan, pertandingan kapan, tanding habis gitu. Sedangkan pelatih harus mikirkan yang namanya program lah gitu kan, terus konsumsi atletnya lah, Semuanya dipikirin semua ya. kita yang ngelola. Jadi kayak gimana pun ya manajemen diri sendiri itu penting juga sih dalam mengelola itu. Dan kebetulan besok itu di bulan Juli ada kejuaraan di Malaysia lagi internasional. Jadi Kakak jadi pelatihnya lagi. Benar, dan dituntut lagi harus nyumbangin medali ke kampusnya. Iyalah kan, Ya, karena agak sebelumnya berat udah sih. pernah nih gitu. Harus lagi nih gitu. Hamalan lagi dia. Mau lagi dia Kak. Cuman kalau kalian ngerasain latihannya jangan sih, saranku. Capek hanya untuk orang-orang yang terbiasa yang juga kuat ya. gitu ya. Memang udah dari dini. yang biasa olahraga. Kalau kan nanti tubuhnya kaget kan. Iya sih. Berarti udah di umur kami yang segini nggak bisa lagi berarti ya. Jadi agak susah kayak ngajarinnya. Mungkin kalau untuk taekwondonya nggak lumayan cocok di umur yang udah sekarang. Cuman kalau olahraga itu nggak untuk usia berapapun gitu kan. Jadi saranku sih demi untuk kesehatan dulu aja sih mulai olahraganya. Itu kalau persiapannya itu harusnya dari umur berapa tuh Kak? Bebas sih Kak, sebenarnya tergantung balik ke orangnya sendiri. Ketika dia siap dan memilih keputusan itu, ya dia harus tanggung jawab dong dengan apa yang udah dia mulai gitu. Jadi kalau untuk persiapan kejuaraannya sih biasanya itu hamin setengah 6 bulan mungkin udah mulai persiapan, atau paling sedikit itu hamin 3 bulan. Jadi setiap hari latihan? Iya benar, satu hari itu kalian bisa latihan 2 sampai 3 kali kayak makan. Capek banget Pagi, maksudnya. Harus maksimal banget siang, berarti ya. malam itu. Agak payah juga ya. Berarti memang udah harus dari diri kita harus siap dulu gitu ya kan. Badan harus fit juga gitu ya. Benar. Jadi pola makan, pola tidur itu harus diatur sebaik mungkin. Pernah nggak nih kak pas mau lomba tiba-tiba drop gitu? Pernah dong. Wis. Itu Coba tuh kak sakit hati ya. Bulan Mei kita udah TC full nih 2 bulan lebih, terus hamin 2 minggu mau pertandingan, aku kena DBD waktu itu. Aduh, harus dirawat dong Otomatis itu. harus dirawat, setelah sehat harus recovery lagi dokternya nol. Sia-sia jadinya latihan 3 bulan lalu. Jadi sepotek apa
hatinya karena gagal. Kan setiap perjalanan pasti ada gagalnya sih Kak. Nggak semua orang berhasil ya. Nah, selama perjalanan kakak ini nih, ada nggak sih yang selain tadi ya kayak drop gitu, selain itu tuh ada nggak sih permasalahan atau hal-hal yang membuat kakak tuh nggak semangat lagi untuk lanjut lomba gitu? Kalau untuk dari aku pribadi sejauh aku persiapan, alhamdulillah nggak ada sih selain masalah dukungan tadi. Karena kayak ibaratnya kalau kita ingin di suatu ajang, kalau nggak ada yang dukung kan gak enak juga Iya, ya dalam betul. berusaha gitu. Jadi sejauh ini alhamdulillah lancar, cuman terkendala di dukungan tadi aja sih. Kadang support lebih penting sih kak, walaupun Iya, kita benar nggak sih. kuat, tapi kalau ada yang dukung tuh Support jadi kita semangat jadi gitu semangat ya. lagi gitu Iya, kan, dari betul. semangat. Merasakan sih kalau kayak gitu ya kan. Kalau ada orang yang support kita tuh rasanya kayak kalau nggak bisa pun jadi bisa gitu ya kan. Apalagi Itu emang satu harus hal yang punya penting. lingkungan yang sehat lah. Sehat, Alhamdulillah. iya, betul. Jadi dari kayak temen support kita, orang tua juga support kita, terus ada instansi juga yang dukung kita, itu bakalan buat mental kita lebih naik lagi gitu. Jadi apapun yang ke depan menghalangi latihan berat apa segala macam itu pasti gak ada harga dirinya lagi kalau kita emang yang mau berbuat. Keren ya, Bud. Kita bisa duduk hari ini dengan kakak yang udah Yang udah go internasional keren pokoknya. banget gitu. Gak nyangka-nyangka gitu ya kan. Biasa aja. Kita sini-sini aja. Kita sini aja lah dulu dah. Gak ada yang tahu loh 5 tahun 10 tahun lagi kalian jadi apa. Amin, doakan Kalau aja. kalian yang jadi CEO, aku yang jadi karyawan. Gak ada yang tahu. Amin. Amin gitu ya kan untuk bersama. Nah, harapan kakak depannya untuk kakak sendiri apakah ada keinginan untuk lanjut lagi ke internasional yang lebih tinggi mungkin kan kayak Amerika mungkin kan. Ada nggak untuk Kalau harapan dari aku sendiri untuk diri aku mungkin ingin jadi lebih baik dari hari kemarin sih, karena setiap harinya itu aku usahakan maksimal dari pagi aku bangun sampai aku tidur. Aku nggak mau kayak waktu itu terbuang sia-sia gitu aja. Jadi saran untuk Gen Z zaman sekarang nih, pandai-pandai manajemen diri kalian, karena apapun yang kalian lakukan dari pagi hingga malam itu akan bergantung ke 2 tahun, 3 tahun hingga 5 tahun ke depan untuk diri kalian sendiri. Jadi apapun yang kalian buat hari ini, misal kalian ingin berbuat ke perbuatan yang jahat atau tidak baik, ya itu akan berdampak pada diri kalian sendiri suatu saat nanti. Keren banget ya langsung statementnya ya, di Bud. keren banget. Langsung untuk harapan untuk sobat di Iya, rumah benar. gitu kan, saran dan kesan. Kadang Gen Z ini agak sulit juga ya kan Kak mengubah. Kalau kata trendingnya itu ya Gen Z yang paling sulit dikendalikan gitu Iya, kan. iya, Sedangkan benar. padahal kalau orang itu tahu kuncinya cara mengendalikan Gen Z pasti maksimal sih aku benar. ini. Oh, ada. Ya betul. Soalnya kita Gen Z. Kita sesama Gen Z ini. Yang tuh sobat Gen Z di rumah juga gitu ya kan. Biar gak malas-malas. Oke. Ya mungkin itu saja ya. Mungkin tadi udah dikasih juga saran untuk sobat chef di rumah untuk bisa mengatur waktunya lagi. Iya, manajemen gitu diri kan. yang baik. Untuk kedepannya juga semoga lebih baik lagi juga untuk kakak Alianya. Harapan aku juga yang terbaik untuk kalian. Mungkin aku pengen ketemu next kalian lebih sukses lagi dan lebih baik lagi. Kita sama-sama sukses. Mungkin kita bisa berjumpa di waktu yang tepat lagi gitu ya kan. Mungkin itu saja ya sobat chef di rumah. Jangan lupa untuk selalu saksikan podcast kita yang sebelumnya atau yang akan datang Betul, gitu betul. di YouTube chef_id. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe. Sebelumnya terima kasih Terima untuk kasih, kalian udah Alia. datang di podcast kita kali Sama-sama. ini. Oke, mungkin itu saja. Saya Putri Ei dan Saya Hikmah Sulujari. pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.